warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya KMG Triamurti dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang sudut deviasi. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa itu pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya atau refleksi cahaya adalah pembelokan arah rambat cahaya yang disebabkan adanya perbedaan kerapatan medium atau zat perantara yang dilalui. Nah, adanya pembiasan cahaya dapat dilihat pada saat cahaya dari udara masuk ke kaca, air, dan benda lainnya. Begitu juga pada pembiasan cahaya oleh prisma. Berkas cahaya dari udara yang masuk ke dalam medium prisma akan mengalami pembiasan. Nah, prisma adalah benda bending yang dibatasi oleh dua bidang datar. Dua bidang permukaan prisma membentuk sebuah besar sudut yang disebut sudut pembias prisma atau sudut bias yang disimbolkan dengan beta. Sedangkan dua ruas garis tempat sinar datang dan keluar disebut rusuk atau bidang pembias. Nah, sudut deviasi pembiasan cahaya pada prisma. Apa sih sudut deviasi itu? Sudut deviasi adalah besar sudut yang terbentuk antara perpotongan perpanjangan berkas sinar datang dan berkas sinar keluar prisma. Sudut deviasi itu disimbolkan dengan delta. Kemudian, besar sudut deviasi yang terbentuk dipengaruhi oleh besar kecilnya sudut datang dari berkas cahaya yang mengenai prisma. Sudut deviasi terkecil yang dapat dibentuk oleh sinar datang dan sinar keluar prisma disebut dengan sudut deviasi minimum atau delta M. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini ya. Cahaya yang datang pada salah satu bidang prisma atau bidang pembias 1 atau bidang AB dengan sudut datang I1, I adalah sinar datang ya jadinya, dibiaskan mendekati garis normal dengan sudut bias R1. Sampai pada bidang pembias 2 atau bidang BC, berkas sinar tersebut mengenai bidang prisma dengan sudut datang I2 dan dibiaskan menjauhi garis normal dengan besar sudut R2. Jadi hasil akhir dari proses pembiasan cahaya oleh prisma ini adalah berkas cahaya yang keluar prisma mengalami pembelokan cahaya. Nah, jadi berdasarkan sudut-sudut yang terdapat dalam prisma tadi, dapat kita peroleh dua persamaan. Jadi pada segi 4 PQRB itu didapatkan beta plus sudut PQR sama dengan 180. Jadi sudut PQR adalah 180 derajat dikurang beta. Nah, sedangkan pada segitiga PQR, R1 plus I2 ditambah sudut PQR sama dengan 180 derajat. Jadi sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang R1 plus I2. Dari dua persamaan tadi dapat diperoleh persamaan yaitu beta sama dengan R1 ditambah I2. Selanjutnya kita perhatikan segitiga PSR dan didapatkan persamaan delta sama dengan I1 dikurang R1 ditambah R2 dikurang I1. Jadi delta sama dengan I1 plus R2 dikurang beta. Nah, itulah rumus deviasi pada prisma, yaitu delta sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Nah, bagaimana menentukan sudut deviasi minimum? Jadi berdasarkan hukum Snellius dapat diperoleh persamaan NM dikali sin delta M ditambah beta dibagi 2 sama dengan NP dikali sin beta dibagi 2. N di sini adalah medium. Nah, untuk sudut pembias prisma kecil atau beta kurang dari sama dengan 15, itu bisa menggunakan rumus delta M sama dengan NP dibagi NM dikurang 1 dikali beta. Apabila medium di sekitar prisma berupa udara, maka N1 sama dengan 1. Dan indeks bias prisma dinyatakan dengan N. Kita bisa menggunakan rumus delta N sama dengan N dikurang
1 dikali beta. Sudut dispersi adalah selisih antara sudut deviasi untuk cahaya ungu dan merah. Selanjutnya kita langsung saja bahas contoh soal ya. Di sini ada soal pertama, yaitu jika terdapat cahaya datang pada salah satu sisi prisma sama sisi dengan sudut datang 45 derajat dan indeks bias prisma akar 2, maka sudut deviasinya adalah, nah di sini diketahui I1-nya sama dengan 45 derajat, NP sama dengan akar 2, beta sama dengan 60 derajat. Ini didapat karena segitiga sama sisi. Dan ditanya adalah delta atau sudut deviasinya. Tadi kita sudah membahas ya, sudut deviasi pada prisma itu dirumuskan dengan delta sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Dari pembiasan pada permukaan 1 dan penerapan Snellius didapatkan rumus, yaitu NU sin I1 sama dengan N2 sin R1. Kita masukkan saja rumusnya yang diketahui tadi. 1 dikali sin 45 derajat sama dengan akar 2 sin R1. Jadi sin R1 sama dengan setengah, R1 didapatkan nilainya yaitu 30 derajat. Selanjutnya yaitu menentukan I2 dengan rumus beta sama dengan R1 ditambah I2. R1 tadi kita dapat 30 ditambah I2 sama dengan 60. Jadi I2-nya adalah 30 derajat. Setelah menentukan I2, kita menentukan R2 dari pembiasan pada bidang 2. Sama menggunakan rumus yang tadi, yaitu NP sin I2 sama dengan NU sin R2. Jadi R2 didapatkan 45 derajat. Baru kita masukkan pada rumus sudut deviasi tadi, yaitu delta sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. Dan didapatkan sudut deviasinya yaitu 30 derajat. Nah, baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi belajar bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.